Sejarah masuknya Gereja Katolik di Yogyakarta berkaitan erat dengan perkembangan agama Katolik di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Berikut ini adalah garis besar perkembangan agama Katolik di Yogyakarta. 1. Masa awal kolonial. Masuknya agama Katolik di Yogyakarta tidak terlepas dari pengaruh kolonial Belanda. Pada awalnya, agama Katolik mulai berkembang di Nusantara pada abad ke-16 ketika misionaris Portugis datang bersama para pedagang Eropa. Namun, pengaruh Portugis terbatas di wilayah Maluku dan wilayah pesisir lainnya. Sedangkan di Jawa, termasuk Yogyakarta, agama Katolik masih belum banyak dikenal. 2. Pengaruh misionaris Belanda, abad ke-19. Pada abad ke-19, setelah Belanda menguasai Nusantara, pemerintah Hindia Belanda memberikan kebebasan lebih untuk kegiatan misionaris Katolik. Gereja Katolik mulai masuk ke Jawa Tengah dan Yogyakarta pada abad ini. Salah satu tonggak penting adalah kedatangan para misionaris dari Serikat Yesus, Jesuit, yang berperan dalam menyebarkan agama Katolik di wilayah Jawa. 3. Peran Pater F. Van Lith. Salah satu tokoh penting dalam sejarah masuknya Gereja Katolik di Jawa, khususnya di Yogyakarta, adalah Pater Franciscus van Lith, S.J., seorang misionaris Jesuit asal Belanda. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Pater van Lith memulai kegiatan misionaris di wilayah Muntilan, yang berdekatan dengan Yogyakarta. Pater van Lith berhasil menarik perhatian banyak penduduk lokal, terutama suku Jawa, untuk memeluk agama Katolik. Ia mendirikan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Peran Van Lith ini sangat besar dalam perkembangan agama Katolik di wilayah tersebut, dan Muntilan menjadi pusat penyebaran Katolik di Jawa Tengah dan Yogyakarta. 4. Baptisan massal di Sendang Sono, 1904. Peristiwa penting lainnya adalah baptisan massal pertama di Jawa, yang berlangsung di Sendang Sono, Kulon Progo, dekat Yogyakarta, pada tahun 1904. Pater Van Lith membaptis sekitar 173 orang dari kalangan penduduk lokal. Tempat ini kemudian menjadi salah satu situs ziarah Katolik yang penting di Indonesia, dan hingga kini Sendang Sono dikenal sebagai Lourdesnya Indonesia. 5. Perkembangan institusi gereja. Seiring dengan perkembangan agama Katolik, berbagai gereja mulai didirikan di Yogyakarta. Salah satu gereja tertua dan paling terkenal di Yogyakarta adalah Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus, yang terletak di Ganjuran, Bantul. Gereja ini memiliki arsitektur yang khas, menggabungkan elemen budaya Jawa dan Katolik, dan dibangun pada tahun 1924. Selain itu, Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta, yang didirikan oleh Serikat Yesus pada tahun 1955, menjadi salah satu institusi pendidikan Katolik terkemuka di Indonesia. 6. Gereja Katolik saat ini di Yogyakarta. Hingga saat ini, agama Katolik memiliki komunitas yang